Dua mata elang, Matel, atau debt collector tewas usai dikeroyok sejumlah orang di Jalan Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Desember 2025. Satu di antaranya tewas di tempat setelah dikeroyok 5 orang tak dikenal di lokasi. Sementara satu Matel lainnya sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Budi Asi sebelum akhirnya juga tewas. Mulanya, kedua Matel ini menghentikan laju pengendara sepeda motor di Jalan Raya Kalibata. Menurut mereka, sepeda motor yang dikendarai pengemudi belum membayar kredit, sehingga berniat mengambilnya. Kemudian, dari belakang, 5 orang tak dikenal keluar dari mobil untuk membantu pemotor itu. Menurut polisi, kedua Matel dikeroyok dengan tangan kosong tanpa senjata apapun. Semua pelaku, termasuk pengendara motor, langsung kabur setelah 2 Matel tumbang. Kedua korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Budi Asih. Satu Matel yang kritis diberi penindakan darurat. Di sekitar rumah sakit, teman-teman kedua korban ini berkumpul. Untuk mencegah kerusuhan, petugas kepolisian pun membentuk penjagaan. TKP penemuan kedua korban dibersihkan. Tenda PKL yang sebelumnya dipasang spanduk kuning digantikan dengan garis polisi yang mengelilinginya. Berselang 3 jam usai pengeroyokan, belasan pria berkumpul di sekitar TKP sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Mereka membentuk sejumlah kelompok sambil berbincang. Pantauan di lokasi, saat itu, belum ada lagi polisi yang berjaga. Tempat itu cenderung sepi dan agak gelap. Hanya lampu tenda di sampingnya yang cukup menerangi area parkir kosong itu. Tenda PKL itu tampak dipersiapkan untuk menyambut pelanggan di malam hari. Barang-barang masih tampak ditumpuk termasuk kursi pengunjung. Tak lama, mulai terlihat 3 orang tak lebih dari 30 tahun berlari ke arah pos polisi, kemudian berhenti di samping TKP sambil melihat ke belakang. Sekelompok pria yang berada di sana ikut melihat ke arah yang sama. Mereka kemudian mulai berkerumun, berhadapan dengan kelompok lain. Lalu adu mulut terjadi di antara 2 kelompok. Mereka mulai menyerang tenda PKL. Lampu yang semula menerangi area itu pun padam. Dari arah kanan TKP, satu unit mobil sedan hitam masuk ke area parkir dengan kecepatan cukup tinggi. Terlihat 2 orang pria berusaha mendatangi mobil itu dengan membawa sebilah kayu panjang. Melihat itu, mobil tersebut berbelok ke gang langgar kemudian dikejar oleh sejumlah orang. Salah satu anggota kelompok memecahkan kaca di pos keamanan. Bentrok 2 kelompok ini kemudian memanas. Mereka berteriak kepada pengguna jalan untuk menyingkir sembari diduga anggota lain datang bergabung membantu mereka. Tenda PKL dirusak, kaca kios dipecahkan, hingga sepeda motor pun dibakar oleh kelompok tersebut. Mereka sempat memarahi pengendara yang berhenti untuk mengambil gambar. Menurut polisi, setidaknya ada 6 titik kebakaran malam itu. Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali mengatakan, pengrusakan ini diakibatkan gejolak kemarahan mereka setelah satu temannya tewas. Mereka datang meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang tidak mereka ketahui siapa. Tak lama, polisi datang memukul mundur. Arus lalu lintas dialihkan untuk menghindari serangan kepada masyarakat. Dari arah Jalan Raya Pasar Minggu, pengendara diminta putar balik atau melewati Gang Al-Mahuri 1 yang hanya bisa dilalui sepeda motor. Belasan polisi dengan kendaraan motor datang, dilengkapi senjata api sebagai pengamanan. Mereka mulai menyisir wilayah sekitar TKP untuk membubarkan kelompok tersebut. Warga sebisa mungkin memadamkan api dengan peralatan seadanya. Setelah situasi kondusif dengan penjagaan ketat kepolisian, pemilik kios dan tenda mulai mengambil barang yang masih bisa diselamatkan. Sekira pukul 23 WIB, kepulan asap hitam terlihat lagi di langit malam. Jalan Raya Kalibata yang sudah dibuka, kembali ditutup. Pengguna jalan diminta putar balik. Polisi berjaga di pertigaan jalan untuk memastikan tak ada warga yang mendekat. Saat Kompas.com mendekati sumber asap, kobaran api makin terlihat jelas. Suara ledakan yang semula samar, kemudian terdengar jelas. Salah satu objek yang dibakar adalah mobil diduga taksi listrik yang terparkir di sana usai pengeroyokan. Selain itu, api juga membakar kios-kios, tenda, hingga gerobak pedagang. Pohon yang menaungi tempat itu ikut terbakar. Menurut polisi,
Sebagian dari kelompok yang ingin menuntut pertanggungjawaban atas tewasnya kedua teman mereka marah sehingga membakar properti di sana. Polisi kemudian mendatangkan beberapa APAR untuk melakukan penanganan pertama kebakaran di sana. Ketika api mulai besar, sejumlah polisi berlarian mencoba mengamankan gas dari kios. Sekira pukul 23.38 WIB, mobil pemadam kebakaran pertama datang. Mereka langsung mengulurkan selang air lalu menyemprotkannya ke dua kios dengan api paling besar. Dari kios yang terbakar, terdengar sesekali ledakan diduga gas yang tidak sempat diamankan polisi. Terjadi pula percikan listrik saat pemadaman. Kurang dari 20 menit kemudian, api pun padam. Petugas damkar melanjutkan dengan pendinginan, memastikan tak ada lagi titik api yang bisa tersulut kapan saja. Setelah itu, pihak kepolisian masih berjaga di sekitar lokasi, termasuk dari Satuan Brimopolda Metro Jaya. Jangan lupa subscribe ya!